Cuman ada Salah ngomong kan lo? Salah ngomong. gak tau. Mau apa anjing? Oh. Kayaknya nggak perlu diceritain. Bahaya gue nanti gue nonton lagi. Kangen ya sama gue. Udah lama kita nggak ketemu nih. Big Club kan sudah lama nggak aktif. Oke teman-teman, kita langsung pada treat pertama. Nah ini nih, Apa nih? dia ngasih nasihat nih. Ngasih mau apa anjing? Mau apa anjing? Anak sudah nggak mau dikejar-kejar stres. Ya kamu sudah nggak ada yang Nah, malu. salah lo. Salah. Apa yang salah? Mau apa anjing? Oh. Anak udah gak mau dikejar-kejar. Stres ya kamu. Sudah gak ada yang mau ya sama kamu. Pantes masih ngejar anakku yang punya kerjaan enak. Apa gak keenakan kamu? Saya tidak mau punya mantu kayak kamu yang stres. Nah, itu caranya dia bicara. Jadi ini ada akun namanya M. Pandu Wicaksono. Hai aku, isi utasnya. Maaf ya pada diriku sendiri yang sudah terlewat bodoh untuk seseorang. Berjuang sendirian, hancur sendirian. Sekarang belajar yuk pelan-pelan buat sembuh dan ini akan selalu jadi pengingat untuk bangkit. Oh, jadi gua akan menyimpulkan sedikit ya. Jadi saudara Pandu ini habis dihujat dengan seseorang nih di WA-nya. Ya sama ini emaknya cewek dia. Ya, oke. Kita simpulkan begitu ya, sama emaknya dari pacar dia. Dan dia mencoba menguatkan dirinya sendiri dengan membuat utas yang menasehati dirinya sendiri. Ya, gitu kan ya kurang lebihnya ya. Pantas dihujat ya. Ngelihat calon mertua nggak suka sama kita, lebih baik pergi bang. Daripada tidak dihargai. Iya benar. Masih banyak pilihan lain. Kalau prinsip hidup gue tuh, kita sebagai laki-laki itu nggak apa-apa miskin. Asal punya harga diri aja, udah itu aja. Kalau kita bicara masalah pasangan ya, pasangan nih. Terkadang beda orang, beda perlakuan tuh. Ya, Lihat kitanya juga, ge. Kita sementara nggak bisa ngukur kemampuan. Iya. Ya kan? Akhirnya ya kemungkinan besar akan ada rasa kecewa tuh di akhir penghujung jalan gitu. Ya orang tua pasti kan maunya yang dapat anak pasangan anak yang terbaik juga gitu kan. Iya benar, sepakat. Makanya gue usah munafik lah pasti kan. Emang lo betul. Emang kita punya anak kita mau yang dapat yang aneh-aneh, ya kan? Kalau bisa kan yang bagus gitu kan. Ya, iya, dari semua aspek bagus gitu kan. Ya jadi kita juga jangan marah kalau misalkan ngerasa kita tuh dikucilin sama pihak keluarga, berarti ada yang kurang dari kita. Kan? Pilihannya cuma dua, upgrade diri, kalau nggak pergi sekalian, udah itu aja. Iya, pergi cari yang selevel dengan kita, supaya bisa sama-sama saling menghargai. Ya mungkin itulah ya. Ya kita belum tentu benar juga, cuma kan ini sekedar pendapat dari pandangan masing-masing aja. Pandangan masing-masing balik lagi, benar. Nih, gue bacain salah satu komentarnya dari Irfan IND. Kebanyakan orang komen di utas ini, be strong bro, kata dia bilang gitu. Saya yang sudah 40 tahun hidup menyarankan, teriak sekenceng-kencengnya di alam bebas yang jauh dari keramaian. Atau kuras energi lu pakai Muay Thai, boxing. Ya lebay sih. Ya nggak apa-apa sih, halal-halal aja. Ya, ini juga sesuatu yang halal, nggak apa-apa daripada ke hal-hal yang negatif kan. Ini positif sih, Muay Thai, boxing, gym atau kalau uangnya nggak ada gimana? Gimana dia mau main teh lagi gak ada duit gimana? Tarung jalanan aja gitu ya. Dia datang ke sebuah pasar terus dia nantang preman setempat gitu yang megang pasar itu kan. Wah, siapa yang megang pasar nih? Duel sama gua gitu kan. Resikonya bonyok tapi. Akui bahwa selama ini lo emang bertindak seperti loser. Yang salah bukan mereka, tapi lo yang ngerendahin diri lo sendiri sebegitunya. Nah, ini termasuk salah satu yang diomong sama Agung tadi. Iyalah. Habis itu wake up. Fokus bangun diri sendiri. Nah, itu pilihan yang tadi Agung bilang ada dua. Lo mau upgrade diri atau lo mau geser. Udah, jangan lebay gitu kan. Bahasanya gitu. Pasangan bukan dikejar, tapi diseleksi. Nah, ini gue sepakat. Tapi ya bro, lo harus introspeksi bro. Pandu Wicaksono. Ya kita care sama lo ya. As a man. Ya, atas sama laki-laki. Lo introspeksi dah. Kayaknya ada yang salah deh. Kita cari yang agak rame-rame aja. Wah, ini sih. Siapa ini? Arlida Putri. Oh, Arlida, ya.
Kayak nama bini gue kali. Oh, tapi memang hot boy. Siapa sih yang nggak apa namanya nggak mengakui kalau Gue kadang suka salah orang. Wika Salim sama Denny mirip loh. Iya sih. Bener. Ya kan? Bahkan mereka sendiri mengklaim kalau diri mereka itu kembar. Oh, kalau iya? pas lagi ketemu, iya. Gue ketemu kembaran gue nih. Gitu. Oh, buat tahu gue malah. Iya, ada beberapa momen mereka ketemu, terus di sosmed mereka, diposting di sosmed mereka, terus mereka bilang gini, wah gue ketemu kembaran gue nih. Gitu. Mirip memang. Anak SD kelas 4 disebut anak hilang. Ternyata pergi bersama pacarnya, yang seorang guru SMK. Anak kelas 4 SD biasanya tahu arti pacaran. Sama orang yang lebih tua pula, itulah zaman canggih. Ternyata pacarnya sudah punya istri dan anak kejadian ini Sumedang. Lo titik koma lu nggak jelas, Gong. Emang dia juga nulisnya salah sih. Dia juga nulisnya salah sih. Goblok sih. Ini dari Theodore_Nenggolan ya. Utas yang ditulis adalah anak SD kelas 4 disebut anak hilang. Ternyata pergi bersama pacarnya yang seorang guru SMK. Anak kelas 4 SD bisa-bisanya tahu arti pacaran sama orang yang lebih tua. Itulah zaman canggih. Pulanya ketinggalan ya. Lebih tua pula gitu maksudnya. Itulah zaman canggih. Ternyata pacarnya sudah punya istri dan anak. Kejadian ini di Sumedang. Nah, menurut lo gimana, Gung, berita ini? Ini kayaknya menarik untuk kita bahas sebentar nih. Ya, kalau menurut gua sih ini dua-duanya sama kelainan ya. Ya nggak sih? Ya yang laki kelainan secara seksual, yang perempuan juga kayaknya kayak gak ada yang lain aja gitu. Iya, bener sih. Aneh aja. Waktu gue kelas 4 SD mah gue sibuk beli ini bang, jajan-jajanan depan sekolah gue. Apa contohnya? Gini. Contohnya apa? Jajanan sekolah zaman dulu. Coba gue pengen tahu. Zaman dulu. Kita kan agak beda zaman ya, ada gap sedikit antara lo dengan gue. Benar. Kalau gue tuh jajanan gue tuh ini sebang apa sih? Biasanya beli gulali itu loh, yang rambut nenek. Oh, rambut nenek. Yes, I see. Sama ini biasanya beli makaroni gitu. Oh, makaroni. Oh, di zaman gue udah nggak ada sih. Di zaman gue belum ada maksudnya. Ya jelas belum lah, lu kan zaman penjajahan. Jadi guys, waktu Bung Tomo itu lagi membakar semangat pemuda-pemudi, gue di pojokan tuh duduk nongkrong. Tapi gue masih kecil. Ini zaman game bot pakai ini bang, pakai tali itu. Nah, kalau habis ditarik-tarik kalau habis waktunya ya. Iya. Tapi zaman gamebot lu kan udah Nintendo, Bung. Gamebotnya. Belum kayak. Belum dah. Belum kayak. Ya sudah pakai kaset agak gemuk itu. Entah emang udah ada, cuman gua gak kebeli, nggak tahu juga. Bukan, maksud gua di zaman lu kayaknya yang gamebot yang disewain di sekolah itu yang sudah bentuknya Nintendo yang gede, bukan sih? Enggak, dia masih hitam putih kok bang, masih kayak main-main kayak model Mario gitu. Lah iya itu Nintendo namanya. Ketika pas lu switch on, dia kan ada tulisan itu teng deng Nintendo. Hitam putih memang. Waktu zaman gua, gamebot itu satu gamebot satu permainan. Ada yang Cowboy Cengeng, ada yang Heli Battle. Gitu. Satu gamebot satu permainan. Di zaman lu satu gamebot itu kan bisa ada banyak permainan kan. Tinggal milih, ada Mario Bros, ada Contra dan lain sebagainya, itu Nintendo, Gung. Ada Rob Scrape. Ini guyonan internal ini guys. Ada Rob Script. Iya juga sih. Kangen juga ya masa-masa itu ya. Tapi gini Gung, balik lagi nih ke kasus ini nih. Sebagai kan kita sama-sama udah jadi orang tua nih sekarang. Iya benar, tuaan lu. Iya, tetap tuan gua memang. Gak perlu divalidasi juga bangsat. Maksud gua cara mengawasi anak-anak kita supaya tidak terlibat kejadian-kejadian yang seperti ini nih, yang anomali lah menurut gue ya. Kalau gue nih bang, kalau gue udah punya anak, apalagi perempuan ya, pasti 100% tuh gue kekang bang, selagi dia belum balik banget gitu ya. Entah mungkin ketika dia udah kuliah, tetap gue pantau. Cuman yang nggak sekekang dia masih kecil. Iya. Karena zaman untuk umuran segini ini ya masih rentan bang. Benar. Apalagi yang ngemodusin ini ya udah tua jauh gitu. Lebih banyak akal dia gitu buat ngerayu. Betul gitu, banget. Ya hati-hati lah guys ya di luar sana ya. Lebih baik dikekang daripada menyesal deh. Itu sebenarnya sebuah nasihat yang akan disadari di kemudian hari. Untuk hari ini lo memang
apa sih? Iya, Apa benar. sih? Begitu kemudian hari, oh ternyata ini fungsi. Jadi dia ini minum kopi ini mau ngapain? Oh, Minum kopi mau ngebunuh apa mau skidding? bukan. Apa sih? Dia mau skidi papan. Hmm. Ya. Dia minum kopi itu supaya kuat. Dia minta ronde kedua, ditolak. Akhirnya ngebunuh. Itu korelasinya, Gung. Gara-gara minum kopi kuat, kakek 61 tahun ini habisi seorang wanita. Karena minta ronde kedua, tapi ditolak. Tuh. Ya, kenapa dia bisa ngebunuh itu karena yang berhubungan dengan kuat-kuat itu tuh bukan pompa jantung dia, Bang. Jarwo kuat. Enggak, itu apa sih? Efeknya tuh pompa jantung. Oh. Pompa jantung jadi napas tuh lebih gitu loh. itu tidak menjelaskan apapun, Gung. maksud lu apa? Itu tidak menjelaskan apapun. Jadi adrenalin tuh terpacu, Bang. Oke, kalau itu paham. Emosian dia. Hmm. Kan karena kita masih muda kan kadang bisa ngontrol emosi kan. Berhubungnya kakek-kakek emosian dia. Oh, iya, gua paham. Iyalah. Paham. Jadi dia ngerasa ras, energi dia lagi ras tuh, wah gitu. Jadi semangat banget. Terus kalau nggak dilampiaskan, Marah dia. pernah coba ya? Ya pernah lah. Lo gua laki-laki normal. Maksud laki-laki normal emang harus minum obat kuat. Menurut gue yang minum obat kuat itu yang nggak normal malah gue. Iya, cuman kan ada suatu saat kita butuh, Bang. Hah? Ada saatnya butuh ketika lagi capek itu gunanya. Ketika lagi nggak fit gitu. Cuman ada Salah ngomong kan lo? Salah ngomong. nggak ngomong. Wah ini sih kasihan sih ya. Kenapa nih? Perempuan ini nangis karena telah mencari kerja dan takut pulang karena malu. Dapat banyak dukungan dari netizen dan memberi semangat ke kakaknya. Cari kerja, semangat. Ya memang sesulit itu. Emang sulit banget. Kondisinya Cari kerja sekarang. itu sulit banget. Karena kebanyakan ya harus hampir berapa ya? 90% itu channel orang dalam, Bang. Harus ada yang kita kenal dulu situ. Nepotisme kalau bahasa zaman dulu ya. Ada orang dalam, jalur orang dalam baru bisa agak permudah jalannya. Nyampe gitu. CP kita gitu kan. Kadang kalau kita naruh di satpamnya kadang males, Bang. Nganter ke atas itu. Iya, dibiarin aja di pos ya. Peduli amat pikir dia. Gue pernah ngalamin soalnya. Begitu. Udah berapa hari itu lama banget kan di mana? Di pos satpam itu kan. Nah tuh gue telepon lah orangnya, orang kantornya tuh. Ternyata masih ada di pos itu, berarti kan dia diantar sama dia. Iya bener sih. Terlalu Ada yang begitu memang. menyepelekan gitu. Walaupun nggak semua ya, cuma Ya, hampir nggak semua. Cuma hampir 99%. Itu ngeri lagi ya. Jadi intinya sebenarnya empati lah ya. Iya Cobalah lah. dipikirin. Tolong lah, gitu Iya, kan. ditolong loh. Kayak lu nggak pernah susah aja gitu bahasanya kan. Kayak nggak pernah ngalamin aja masa-masa itu. Iya, kayak nggak Iya pernah kan? susah aja gitu. Coba bayangin saudara lo, coba bayangin anak lo digituin sama orang. Iya kan? Mereka itu effort loh, kadang dari jauh. Lokasi rumahnya jauh ke lokasi calon pekerjaan yang tempat dia kirim lamaran. Belum lagi ada budget di situ, walaupun mungkin nggak besar budgetnya ya. Fotokopi, materai, map, Budget dan yang nggak sebagainya. besar tuh buat kita mungkin buat dia besar, Bang. Buat dia besar, karena Pas-pasan biasanya gitu. mereka kan nggak cuma taruh di satu titik. Kadang mereka taruh di beberapa perusahaan kan, dia tebar kan. Mereka ngeluarin budget loh untuk itu gitu loh. Ya, jadi ya empati dikit lah, bantulah. Tapi sebenarnya gue bingung kenapa hal ini terjadi. Sementara waktu itu kan sempat ada yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, jadi lebih baik kita akhir aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.